Nama Muhammad Badrus, umur 56 tahun, ya, jadi kelahiran tahun 66 ya. Kalau hobi melukis itu sejak 86 ya, sejak saya kuliah di IAIN itu awal kuliah itu kampusnya kan deket Museum Affandi. Nah di situ saya sering lihat apa itu Museum Affandi. Kemudian di kampus juga sering ada pameran lukisan ya, itu di kampus itu dari Gunung Agung ya. Itu pameran buku dan lukisan, nah, begitu itu terus saya ada ketertarikan untuk melukis. Jadi dari umur 20 tahun saya menjadi seniman ya. Di tahun 2000 itu saya ke handicraft ya, yaitu bikin kapal dalam botol yang apa itu mulai tahun 2000 terus sampai ekspor ya. Itu berawal dari handicraft sampai tahun 2005 ya. Khusus bikin miniatur kapal dalam botol sama kapal layar seluruh dunia. Kalau misalnya Indonesia ya ada Dewa Ruci, Pinisi itu dibikin miniatur. Karena 3 bulan itu pandemi, saya udah bingung ya. Jadi jualan kerjaan lama, pewangi mobil cuma laku 1-2. Kemudian sekedar untuk jajan anak toh. Kemudian saya nerusin jualan kebuli juga lakunya juga rugi-rugi terus. Akhirnya modal habis. Saya berpikiran apa yang saya jual besok pagi itu. Makanya ya itu yang terus kebetulan kanvas-kanvas yang sisa-sisa yang dulu rusak itu saya bawa ke sini. Itu aja udah berkurang karena sering kena banjir. Di sini berapa kali kena banjir. Terus akhirnya wah ini saya berpikir ini harus saya jualan yang besok itu bisa saya jual lagi. Jadi kalau nggak laku sekarang ya besok lusa bisa. Atau tahun depan atau bulan depan bisa jual atau saya bikin itu. Jadi udah ada kanvas yang bekas gini saya tempa. Nah, terus saya jual itu pakai saya jual nggak pakai tulisan apa-apa. Itu 1 minggu nggak ada penjualan. Sementara kan namanya kebutuhan kan harus itu. Saya harus menghidupi ketujuh anak saya. Istilahnya yang masih membutuhkan biaya untuk anak sekolah segala macam. Masih ada 4 ya. Itu gimana agar besok itu dapat uang. Sementara udah utang kemana-mana ya. Saya kontrakan segala macam udah 3 bulan nggak bisa bayar karena pandemi. Terus pakai tulisan, seminggu berikutnya nggak laku, saya pakai tulisan itu dijual, harga selera pembeli juga nggak kena. Akhirnya terus saya pakai jual seikhlasnya. Maksudnya apa? Jual seikhlasnya yo berapapun yang penting bisa laku, bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Terus akhirnya selang 3 hari 4 hari itu ada yang masukin ke Twitter sama Instagram, katanya itu viral. Saya kan nggak tahu handphone hilang apa-apa hilang, jadi dah nggak pegangan apa-apa. Pak, bapak viral. Ya alhamdulillah. Itu selang seminggu terus pada berdatangan ada yang beli. Oke guys, salam jumpa dengan Van Gogh Jowo. Hari ini cara melukis dengan 2 warna tapi indah. Jadi jangan bilang nggak punya cat warna-warni nggak bisa melukis. Oke, silahkan gabung ya. Oke guys, jumpa lagi dengan Van Gogh Jowo. Selama 3 tahun itu saya untuk survival, yaitu bertahan hidup dari pandemi, saya menjual barang dijual seikhlasnya. Yang saya jual yaitu lukisan dari limbah. Nah, kebanyakan karya-karya Van Gogh, cuma saya modif, saya kasih bunga-bunga matahari. Itu ada 2 karakter ya yang beli ke saya itu ada yang tertarik dengan tulisan, ada yang tertarik dengan lukisan. Nah itulah prinsip saya, nanti kalau misalnya ada yang beli murah, mesti ada yang tertarik dengan membeli mahal, itu maksudnya tertarik dengan lukisan ya. Itu sudah terbukti ya. Ini berjalan 3 tahun, kemudian kemarin begitu itu banyak hujatan segala macam pas saya kelasnya itu ada yang bilang pelukis cemen. Terus dari namanya bukan seorang pelukis, yang katanya saya dibilang apa itu pantasnya itu penjual panci, penjual rosok segala macam. Karena saya posting orang lain sebenarnya, posting orang lain dengan moto seikhlasnya itu. Jadi hujatan, ada yang mengharamkan juga segala macam. Cuma itu saya ambil sebagai penyemangat aja. Kalau aliran saya namanya otodidak macam-macam ya. Jadi ada request, kemarin ada yang request kubisme, ya saya ngelukis kubisme. Kalau saya aslinya ekspresionisme ya. Jadi abstrak ekspresionisme. Dia cuma kadang ada yang kemarin request apa itu kayak anime, ya saya bikin anime. Orang request realis, ya saya bikin realis gitu aja. Jadi otodidak itu. Katanya pelukis itu bebas ya itu.
Jadi kalau yang saya seneng itu apa, ekspresionisme ya. Jadi dan tematik. Jadi ada tema, ada yang bilang juga kontemporer ya. Kontemporer. Jadi ekspresionisme itu bisa larinya ke kontemporer karena saya itu berbicara tentang masa sekarang dan masa depan. Secara refleksi itu temanya itu membicarakan tentang masa yang sudah lalu, sekarang dan yang akan datang. Kalau yang paling berkesan ini ya, saya bikin yang ini sebenarnya. Ini yang paling berkesan. Ini saya tekniknya itu melempar kuas sama catnya. Ini yang baru saya bikin belum setengah bulan. Cerita unik banyak mas. Ya, kalau cerita yang istilahnya keunikan ya, jadi karena saya itu menjual seikhlasnya itu ada uniknya itu pertama dari segi penjualan. Jadi kalau misalnya lukisan yang termurah sedunia ya mungkin saya, karena apa? Ada yang menghargai sampai harga 5.000 sampai 7,5, 15.000. Itu aja saya keliling sampai Jakarta kan ya. Jadi perjalanan Bekasi sampai Jakarta Selatan sampai Jakarta Timur, apa namanya? Ciganjur. Cijantung. Cijantung itu cuma laku 5.000. Pak, ini dijual seikhlasnya Pak? Iya, 5.000. 5.000 boleh. Terus ada yang istilahnya, ada lagi yang pernah nawar ya. Jadi saya pernah mau diborong 10 lukisan, itu mau dijual, mau dibeli 100.000. Jadi satunya 5.000-an, saya nggak boleh, marah-marah. Dia marah-marah, itu jangan pakai tulisan kayak gitu. Mosok mau dijual 5.000, ya saya nggak boleh. Kalau Bapak mau beli satu, 5.000 tak kasih, atau nggak punya uang tak kasih. Cuma kalau borongan itu namanya dah lain itu. Jadi saya pakai kata ikhlas itu bukan dari sepihak Pak. Jadi antara penjual dan pembeli juga harus ikhlas. Semua keluarga mendukung. Cuma kalau dari luar itu banyak yang menghujat, membuli, mengata-ngatain itu banyak sekali. Cuma semua itu saya ambil hikmahnya untuk untuk menambah semangat aja. Kalau keluhan dari keluarga nggak ada. Karena apa? Niat saya selain menjadi seniman ya. Niat pertama ya untuk membahagiakan keluarga ya. Ya terbukti saya istilahnya walaupun istilahnya nggak konsisten ya, sebelum tahun 2000 saya nggak konsisten di lukisan ya. Dengan ketujuh anak saya ya, yang 4 ya sudah lulus SMA semua. Itu dari hasil saya berkarya ya, baik melalui lukisan, melalui handicraft, seni kan. Semua itu tergantung orangnya. Kalau kita punya semangat yang tinggi atau segala macam, yang penting itu minat dulu, minat sama kemauan ya. Jadi kalau saya sebenarnya bakat itu nggak ada, cuma kalau saya punya kemauan atau minat, ya akhirnya ya bakat melekat. Dan itu sekarang kan udah banyak cara-cara ya untuk istilahnya mengenalkan karya itu dengan medsos juga. Ternyata juga efektif ini loh. Kalau saya pun saya manual ya, buktinya saya manual istilahnya dengan jualan keliling pun juga istilahnya banyak juga yang mengapresiasi. Jadi kalau misalnya ada tanggapan itu menjadi pelukis itu nggak bisa makan, nggak bisa ini ya sebenarnya itu loh karena mungkin belum terjun aja. Buktinya juga banyak yang pelukis-pelukis yang sukses ya. Cuma memang semuanya itu kan membutuhkan proses ya, proses perjuangan ya. Jadi nggak istilahnya menjadi pelukis yang sukses itu nggak istilahnya semudah membalikkan tangan, jadi kita harus melalui proses ya. Untuk pelukis muda, ayo kita bangkit, semangat, jangan patah semangat. Jadi jangan takut kalau lukisan itu lukisan jelek, jangan takut lukisan itu lukisan nggak laku, karena nggak ada karya yang jelek. Semua lukisan atau karya itu bagus, semua mendapatkan apresiasi. Karena apa? Di luar negeri yang orang yang merasa gagal dalam melukis segala macam aja pada dibuang-buang, itu ternyata dikumpulin, dibikinkan museum, itu banyak mendapatkan apresiasi.